Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi balik lagi di segmen Nyangkut Bareng. Ini adalah episode keempat ya. Di segmen ini kita akan membahas tentang makroekonomi global dan juga di Indonesia seperti apa dan seperti apa kita bisa merespon untuk apa yang kita lihat dalam kondisi seperti sekarang ini. Jadi pertama-tama disclaimer on karena video ini bukan rekomendasi buat teman-teman jual atau beli, tapi hanya bisa teman-teman gunakan sebagai referensi saja. Jadi pastikan sebelum kalian melakukan keputusan harus kalian pertimbangkan dulu sesuai dengan analisa teman-teman. Di sini saya bukan sebagai advisor kalian. Oke, pertama-tama kita akan bahas dulu tentang kondisi market global saat ini. Nah, teman-teman, kita kemarin itu sudah ada beberapa event ya, event-event penting tentunya. Dari hari Senin kita udah dengar pidato bagaimana sebelumnya market sangat volatile. Setelah itu, ya setelah pidato dari eh, Bank Sentral Eropa, itu sempat ya bikin market volatile. Kemudian di hari Selasanya dilanjutkan dengan beberapa informasi penting seperti indeks kepercayaan konsumen dan juga penjualan rumah baru. Nah, penjualan rumah ini kemarin meningkat dari ekspektasi, artinya adalah kemampuan atau daya beli orang itu masih cukup kuat ya untuk membeli rumah di Amerika Serikat. Dan selain itu di hari Rabunya itu teman-teman ada speech dari Jerome Powell, dan juga yang paling penting untuk kita ketahui adalah Jerome Powell membahas soal mana dia? Ini. Jadi Jerome Powell itu serukan peraturan kripto yang tepat. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa isi dari pidato dari Jerome Powell. Terus juga di hari Kamisnya itu ada klaim pengangguran awal. Jadi ini sudah bagus ya, datanya menurun teman-teman. Jadi orang-orang yang mengklaim bahwa mereka sedang menganggur dan membutuhkan asuransi dari negara itu sudah menurun ya. Artinya adalah sudah lebih banyak orang yang mendapatkan pekerjaan sehingga tanggungan negara jadi lebih rendah, dan ini positif buat dolar. Terus juga di hari Kamisnya sudah terus, oh iya, di hari Kamisnya ada PDB ya. PDB-nya sesuai dengan ekspektasi minus 6%. Terus di hari Jumat ini cukup penting, ada PDB dari Inggris. Terus juga di sini ada em, data inflasi ya dari Eropa itu sudah mencapai 10% teman-teman. Sebelumnya itu ada di 9,7%, dan ya ini bukan kondisi yang baik atau ideal. Sebelumnya itu di 9,1%, tapi diprediksi di 9,7%, dan hasilnya adalah di 10%. Artinya inflasi sudah meningkat sebesar 0,9% dari bulan ke bulan. Jadi ini bukan merupakan tanda yang bagus untuk Eropa. Eropa itu diterjang berbagai masalah ya. Selain inflasi juga ada perang dunia, teman-teman. Nanti kita juga akan bahas. Kita akan bahas dulu untuk pidato dari Jerome Powell. Jadi untuk Jerome Powell sendiri dia tidak menolak adanya kripto, cuman regulasinya harus diperketat, terutama koin-koin yang berhubungan dengan DeFi. Jadi ketua The Fed itu menambahkan bahwa pemerintah seluruh dunia perlu hati-hati dan serius mendekati regulasi sistem DeFi. Ini merupakan tanda bahwa teman-teman yang ada lirik koin-koin DeFi itu harus berhati-hati karena regulasi yang ketat ini bisa saja membuat koin-koin ini malah susah untuk rebound atau naik dalam beberapa bulan ke depan, teman-teman. Jadi take note, jadi hati-hati ya, regulasi DeFi yang tepat ini akan segera dibahas. Dan juga untuk stablecoin itu hati-hati, ada yang hold mungkin stablecoin, ya akan diregulasi. Semoga aja regulasinya nggak bakal merugikan ya. Ya mungkin itu aja sekilasnya. Ini baru awal teman-teman, jadi baru pidato awal tentang rencana ataupun ya sebuah seruan yang dilakukan oleh The Fed sendiri untuk bagaimana mengawasi sistem cryptocurrency ini supaya ya jangan sampai mengganggu perekonomian dunia. Tentunya mereka nggak akan terlalu suka dengan sistem desentral, teman-teman, karena itu menyebabkan susah bagi mereka buat mengatur
peredaran uang, karena peredaran uang itu jika diatur maka akan lebih mudah mereka kendalikan. Nah, karena dia berbentuk desentral, ini tentunya bisa menjadi sebuah ancaman tentunya untuk eh, institusi yang tentunya bersifat centralized. Artinya mereka akan kehilangan atau sedikit berkurang kontrol mereka terhadap keuangan. Makanya DeFi ini menjadi sorotan untuk sementara waktu. Terus di berita lain itu ada Inggris yang terapkan kelonggaran kuantitatif, angin segar bagi reksadana. Jadi quantitative easing ini adalah salah satu program yang dicanangkan ya oleh Bank Sentral Inggris karena memang kondisinya di sana itu sudah sangat memprihatinkan teman-teman. Jadi inflasi itu sangat tinggi. Salah satu contohnya bayangkan orang harus bayar listrik itu sampai 600% peningkatannya. Jadi luar biasa banget misalkan teman-teman ya sebulan habis bayar listrik 200.000, terus tiba-tiba teman-teman harus membayar 1.200.000. Itu kan sangat jauh ya gapnya. Jadi ini yang berusaha untuk dilakukan oleh Bank Sentral Inggris untuk menstabilkan daya beli masyarakat. Jadi quantitative easing itu lebih kurangnya adalah ya seperti mencetak uang, cuman uang yang dicetak itu digunakan untuk membeli obligasi pemerintah. Jadi entah pemerintah itu melakukan pembuatan proyek apa, jadi didanai dengan cara dalam tanda kutip itu cetak uang, printing money. Nah, itu nanti bakalan digunakan untuk mendanai apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah supaya perekonomian semakin lancar. Nah, ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang negatif untuk mata uang karena mencetak mata uang itu berarti menyebabkan nilainya malah terdepresiasi. Tapi perekonomian akan cenderung lebih baik lagi. Jadi itu ada plus minusnya dan ini disebut sebagai ya mirip seperti bantuan langsung tunai di Indonesia. Jadi ya miriplah seperti itu apa yang Inggris akan lakukan karena memang daya beli masyarakat juga sudah sangat rendah teman-teman di sana. Masyarakat kesulitan untuk bagaimana cara mereka memulihkan ekonomi kalau mereka pun juga malas buat spending. Jadi gampangnya kayak gitu. Terus berita yang lain itu winter is coming. Apa ya? Kamu harus paham cash is the king. Jadi teman-teman di Eropa sana itu lagi parah banget ya untuk inflasinya. Kita tahu di Amerika itu inflasinya juga parah, di Eropa juga parah. Ini disebabkan karena memang pasca pandemi banyak negara yang melakukan pencetakan uang atau printing money tadi. Selain itu juga ada isu ya tentang Rusia dan juga Ukraina. Oh ya, mereka kemarin sudah berhasil menaklukkan 4 wilayah di Ukraina. Jadi Rusia sudah berhasil menaklukkan kota Donetsk, terus juga ada Luhansk, terus juga ada Zaporizhia, terus juga ada Kherson. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan, tapi yang pasti daerah-daerah ini sudah dikuasai saat ini oleh Rusia dan semua wilayah ini bergabung melalui referendum yang oleh Kiev dan sekutu baratnya dianggap sebagai referendum palsu dan ini masih menjadi pertentangan ya. Jadi ini menarik buat kita lihat seperti apakah nanti efek daripada penaklukan wilayah ini teman-teman. Karena ini juga bisa membuat NATO akan bertindak lebih keras lagi terhadap Rusia. Ya, so far sih untuk berita-berita seperti ini menandakan bahwa perang belum akan berakhir. Perang mungkin masih bakal panjang, teman-teman. Semoga tahun depan 2023 mungkin sudah bisa ya lebih baik ya. Ya, semoga. Terus juga ini Bank Sentral Inggris itu beli obligasi bertenor jangka panjang. Nah, ini seperti yang kita bahas tadi ya. Gimana quantitative easing ini akan dilakukan selain dalam bentuk BLT. Bank Sentral Inggris juga akan membeli obligasi-obligasi pemerintah yang tenornya jangka panjang dan tentunya ini akan men-trigger baik untuk pasar obligasi di sana. Nah, apakah ini berdampak juga sama di Indonesia? Ya tentunya iya. Kalau menurut aku pribadi obligasi di Indonesia itu akan sangat menarik terutama untuk yang long term. Karena kenaikan suku bunga itu akan membuat kenaikan juga pada obligasi-obligasi pemerintah. Jadi untuk returnnya mereka akan lebih tinggi. Nah selain itu juga ini ada winter ya, kapan musim dingin. Jadi di Rabu 21 Desember 2022 sampai dengan
di Maret tanggal 20, 2023. Jadi winter ini akan segera datang teman-teman. Sementara Rusia ini masih dalam kondisi perang. Jadi akan ada supply nanti tentang batu bara misalkan atau energi yang lain, gas bumi, minyak itu bakalan terganggu suplainya dan ini bisa men-trigger harga tambang kembali mengalami penguatan karena Eropa itu tentunya akan sangat membutuhkan suplai energi untuk penghangat ruangan mereka. Jadi ya kita mungkin akan melihat negara-negara ini semakin kesulitan ya. Jadi entah apa kebijakan yang akan diambil oleh bank sentral mereka untuk menghadapi hal tersebut. Terus juga berita dari dalam negeri, Jokowi itu kembali mengingatkan soal gelapnya kondisi ekonomi di 2023. Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi, di seluruh dunia itu yang dibahas saat ini adalah resesi, teman-teman. Jadi topik beritanya adalah resesi, di Amerika resesi, kemudian di Eropa juga resesi, inflasi, perang dunia, kelangkaan energi, mahalnya energi, kemudian juga pangan, karena Ukraina lagi didesak habis-habisan, supply makanan itu bisa terganggu ke seluruh dunia juga. Jadi bahan bakar, bahan pangan itu juga pada naik bakalan teman-teman. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin ada di tanah air meskipun kondisi kita saat ini masih terbilang aman, tapi jangan terlena karena kita nggak tahu apa hal paling buruk yang bakalan terjadi ke depannya. Yang pasti kita harus bersiap-siap. Jadi kurangi mungkin konsumtif-konsumtif yang nggak perlu dulu untuk jangka waktu sementara ini. Terus juga apakah bursa saham di Indonesia menarik? Nah, kalau kita ambil data dari idx.co.id, di sini kita bisa menemukan bahwa bursa saham di Indonesia itu masih nomor satu ya di ASEAN. Itu dapat peringkat nomor satu dengan return sekitar 6,9%. Ini year to date. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai hari ini itu masih dapat return 6,9% untuk indeksnya. Kemudian disusul oleh Singapura itu 0,28%. Terus juga ada Thailand dan Malaysia, Filipina dan seterusnya. Jadi di Indonesia sendiri itu termasuk yang paling bagus untuk bursa sahamnya. Jadi kepercayaan asing itu masih ada di Indonesia karena ya ini kita lihat datanya foreign itu masih cukup banyak di Indonesia. Meskipun didominasi domestik, tapi kita masih harus mengakui bahwa untuk penggerak pasar saham di Indonesia itu masih digerakkan oleh asing, teman-teman. Jadi bursa saham di Indonesia masih terbilang menarik ya untuk kita lihat. Terus juga untuk obligasi yang seperti kita bahas di sini aku pakai aplikasi Bibit, teman-teman. Kita akan pakai lagi satu benchmark aja. Ini pakai contoh aja ya. Sukor Invest Bond Fund. Nah, ini adalah reksadana obligasi. Jadi teman-teman kemarin obligasi itu sudah sempat ya untuk rebound dari titiknya di sini di 1523, 1523 berhasil rebound sampai ke 1563, cuman akhirnya dia terpressure turun lagi dan sampai di titik 1542 sudah mulai dalam tahap recover. Jadi ini mungkin merupakan tanda yang bagus kalau kita lihat reksadana obligasi di Indonesia itu masih cukup menarik karena returnnya cenderung naik dalam jangka waktu panjang. Di sini kita pakai 5 tahun dan untuk returnnya masih sekitar 5,85%. Kalau kita lihat dari 3 tahunnya itu sekitar 7,70%. Kalau 1 tahunnya cuma 0,35%. Ya, menurut aku buat teman-teman yang mungkin invest untuk jangka waktu menengah sekitar 3 tahunan, reksadana obligasi itu masih sangat menarik karena setelah dia terjadi penurunan yang cukup panjang karena kemarin Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga sehingga suku bunga untuk obligasi atau return dari obligasi juga cenderung turun ya, sehingga harga ataupun chart di sini cenderung turun juga. Nah, sekarang sudah terjadi kenaikan suku bunga, kenaikan bunga obligasi juga dinaikkan nih, sehingga harganya perlahan-lahan bakalan naik. Jadi itu salah satu yang bisa teman-teman pertimbangkan, reksadana obligasi
menarik menurut aku pribadi. Terus kita akan coba bahas untuk chart daripada Bitcoin dan juga saham nantinya. Oke, kita akan mulai dulu dari indeks dolar. Indeks dolar itu sudah terbang tinggi ya teman-teman. Setelah kemarin dia ada bentuk di sini triangle. Jadi ini triangle buat teman-teman yang bingung, ini ada segitiga yang mana dia menunjukkan bahwa ini merupakan pola ataupun reversal setelah dia berhasil untuk breakout di sini. Kemudian indeks dolar kembali naik dan mengalami fase sideways dalam beberapa minggu terakhir. Kemudian dia berhasil break up teman-teman, dan ini merupakan tanda yang positif untuk dolar dan kurang positif buat aset yang lain. Nah, untuk targetnya biasanya sih aku pakai dari sini, tarik ke sini. Kemudian kita akan menemukan potensial untuk titik di mana indeks dolar ini bisa berhenti. Jadi untuk targetnya itu bisa sampai ke 118. Ini dalam bentuk dolar ya. Jadi indeksnya masih berpeluang naik karena posisi saat ini cuma di 112. Jadi masih ada 6 poin lagi yang mungkin dikunjungi oleh indeks dolar. Dan kalau kita menggunakan indikator MACD, teman-teman di sini masih kelihatan ya histogramnya masih sangat strong. Artinya ada kemungkinan bahwa indeks dolar masih bisa naik tinggi. Jadi hati-hati buat teman-teman yang trading mungkin market saham ataupun kripto masih belum bakalan pulih dalam jangka waktu dekat ya, mungkin mengalami relief rally itu masih sangat-sangat mungkin. Cuma kalau untuk balik bull run sepertinya kita harus tunggu dulu nih terjadi pelemahan momentum untuk US dollarnya. Oke, sekian untuk US dollar. Sekarang kita masuk ke emas ya. Emas kemarin ini cukup menarik teman-teman. Kalau aku pribadi melihatnya emas ini dia udah mulai ada tanda-tanda reversal ya. Jadi setelah cukup lama dalam tren penurunan bergerak dalam descending channel, emas sudah mulai berhasil rebound. Di sini kelihatan volumenya cenderung meningkat dan juga di sini sudah mendapatkan titik reversal atau pola pembalikan arah. Di sini udah kelihatan terjadi satu bearish ataupun bullish Marubozu yang menahan ketika emas ini bertahan di titik 789 ribuan. Sekarang udah mulai mengalami reversal dan menurut aku pribadi sangat baik. Menarik untuk kita lihat apakah emas bakalan benar-benar reversal ke harga 800 ribuannya lagi teman-teman setelah dia mengalami penurunan dari pola descending channel ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada niat buat invest di emas, apakah udah layak? Menurut aku pribadi dengan kondisi yang seperti ini bisa dipertimbangkan. Cuman apakah ini sudah harga bottom? Belum tentu teman-teman. Bisa aja emas masih bakalan turun. Cuma kalau untuk harga saat ini itu sudah sama dengan harga yang terjadi waktu di 2020. Jadi emas masih sangat menarik. Terus kita akan bahas soal Bitcoin seperti apa. Nah, kalau dari Bitcoin sendiri, ini aku coba hilangkan dulu. Nah, di sini kemarin kita sudah closing ya untuk chart monthly-nya. Oh, hari ini teman-teman. Karena di video hari ini aku buat di 1 Oktober. Jadi tadi pagi jam 7 WIB itu sudah closing untuk time frame weekly-nya, time frame monthly-nya. Di sini kita dapetin satu pin bar. Jadi setelah satu candle merah, satu pin bar, ini menandakan bahwa masih belum positif ya, kecuali kalau kemarin closingnya bisa positif, Bitcoin ada di kisaran 20.500. Nah, itu kemungkinan ada indikasi bahwa market bisa aja rebound. Cuma kemarin ternyata kita closingnya bentuk pin bar dan ini sebenarnya kurang begitu bagus. Masih ada potensi bahwa market masih bisa turun teman-teman Bitcoin itu. Dan karena hari ini hari Minggu, besok hari Senin kita akan melihat closing weekly-nya. Kalau sementara dari gambaran ini kita ada warna hijau ya, ada pin bar warna hijau, dan dari volume perdagangan juga cenderung meningkat, kemudian dari MACD juga cenderung positif. Nah, kalau at the end besok Bitcoin bisa closing di harga saat ini, itu masih bisa dibilang ya nggak terlalu bagus, cuman oke lah. Tapi kalau dia bisa closing di atas mungkin sampai di 19.500, itu akan menjadi tanda yang cukup positif buat Bitcoin.
Jadi kalau dia bisa closing lah dia 19,5 ribu atau di atasnya itu positif banget buat Bitcoin. Ada potensi bahwa market masih bakalan mengalami relief rally di bulan Oktober nanti teman-teman. Ya, itu kalau kita lihat dari time frame daily, di time frame daily so far nggak begitu bagus. Bitcoin dalam fase sideways aja. Di sini dia banyak ada shadow ya, menandakan bahwa sebenarnya market ini cukup ambigu, anomali banget. Di sini kita coba munculkan deh untuk gambaran yang aku sudah untuk buat. Nah, di sini aku concern ya karena tadi itu Bitcoin sudah berhasil breakdown dari ascending channel. Jadi kan sebelumnya dia cukup respect ya channel ini dia bagaimana naik, ketahan di sini kena reject, terus dia turun bikin wick satu atau shadow cukup panjang, ketahan juga, kemudian dia mantul lagi, wick lagi di sini dan berhasil untuk reject lagi teman-teman, kembali dia berada di dalam. Cuman tadi sore ini kurang begitu bagus menurut aku pribadi. Di sini dia malah breakdown. Kemudian ada doji, kemudian satu pin bar. Nah, kalau dalam 4 jam ke depan Bitcoin ini gagal untuk naik mungkin di atas daripada 19.427, itu bisa jadi tanda yang kurang begitu positif untuk Bitcoin. Bisa aja Bitcoin malah kembali melanjutkan penurunannya, teman-teman. Nah, untuk area key supportnya itu ada di kisaran 18.200-an untuk saat ini. Dan saat ini kita dibayang-bayangi dalam kondisi downtrend untuk jangka pendeknya. Jadi ini merupakan possibility yang terjadi pada Bitcoin untuk jangka pendek, karena memang kalau kita lihat ya dari time frame yang lebih kecil, itu pergerakan Bitcoin juga cenderung sideways parah teman-teman. Untuk volume juga turun drastis ya. Mungkin hari ini hari weekend, jadi hari Sabtu weekend, pergerakan chart cenderung nggak terlalu banyak, nggak terlalu kemana-mana. Cuma kalau kita lihat di sini teman-teman pakai time frame di 1 jam, di time frame 1 jam di sini kelihatan banget kalau Bitcoin ini sebenarnya sideways cukup parah. Ya, di sini ini range. Kemudian ya di sini kita bisa melihat bagaimana Bitcoin ini sebenarnya sideways aja cukup parah, nggak kemana-mana. Cuman volumenya itu loh kecil banget teman-teman. Terus juga dari MACD ini masih cenderung merah meskipun ada possibility buat kembali coba retest masuk ke trend line, masuk lagi ke ascending channelnya ini. Jadi hati-hati buat teman-teman yang mungkin ada trading di market futures, di Bitcoin, itu masih sangat volatile, masih sangat ambigu market, belum terlalu jelas arahnya kemana. Jadi bisa dilakukan manajemen risiko yang tepat ya, jangan terlalu over trading. Lebih baik kita tunggu dulu sampai kondisinya cukup positif. Terus juga dari Ethereum, di sini sekilas aja, Ethereum juga so far masih dalam trend sideways, nggak terlalu banyak aktivitas. Bahkan volume perdagangannya pun juga nggak jauh beda sama Bitcoin. Cuman yang kemarin kita sudah sempat bahas ya, Ethereum ada potensi inverse cup and handle, inverted cup and handle, ya sama aja. Dan dia masih punya potensi buat turun teman-teman sampai ke area support di kisaran 1000. Dan juga mungkin paling jeleknya bisa menguji di sini week terakhir ya di sekitaran 800-an. Nah, ini merupakan target daripada inverse head and shoulders-nya. Jadi targetnya itu sebenarnya ada di 800-an. Cuman di 1000 ini ada support yang cukup kuat buat Ethereum. Dan Ethereum juga saat ini membentuk pola ascending channel. Kalau dia berhasil breakdown, dia akan mengkonfirmasi bahwa ini lebih mirip seperti bearish pennant ya, bearish flag sorry. Jadi itu kurang lebih kita harus tetap hati-hati sama market, ini masih sangat ambigu arahnya kemana. Terus sekilas saja untuk indeks dari S&P 500, ini adalah indeks saham di Amerika. Kemarin cukup bagus, ada sebuah reversal, ada gap, cuman gapnya gagal ketutup di sini. Dan saat ini indeks S&P 500 kembali melanjutkan penurunan dan sedang berada di level support di 3610. Masih berpeluang buat
turun dan menguji trendline di sini atau bahkan sampai ke level support di kisaran 3212. Jadi lebih hati-hati aja, market masih sangat volatile di Oktober ini, teman-teman. Itu, dan ya kita akan langsung ya pindah ke indeks harga saham gabungan. Jadi Jakarta Composite Index atau IHSG, teman-teman, kemarin kita sudah bahas juga di analisa terakhir untuk segmen nyangkut barang ini, gimana kita sudah analisa bahwa IHSG ada peluang membentuk rising wedge dan saat ini sudah terkonfirmasi turun. Cuman yang menarik di perdagangan kemarin itu ada satu pola yang cukup menarik menurut aku. Di sini dia ketahan ya. Jadi sebelumnya di sini ada gap dan juga ini bisa menjadi sebuah level support untuk IHSG, ketahan di level psikologi 7000, teman-teman. Dan satu candle wick di sini atau mungkin bisa dibilang hammer ya, dikonfirmasi dengan satu candle hijau, artinya adalah jangka pendek IHSG sangat berpeluang buat naik. Mungkin bisa untuk tutup gap di sini, cukup besar gapnya. Kemudian entah dia bakalan melanjutkan penurunan atau justru malah sideways di level ini. Nah, kita mungkin harus menunggu lebih lama lagi. Jadi so far di market saham Indonesia masih akan sangat menarik menurut aku pribadi. Terlebih di market-market luar itu sudah pada hancur, teman-teman, marketnya. Cuman syukurnya di market saham Indonesia masih berpeluang sebenarnya untuk baik. Cuman kita juga harus berhati-hati sama kemungkinan terburuk yang mungkin saja bisa terjadi. Dan apa saham yang menurut aku menarik? Biasanya kalau dalam kondisi kayak gini sih kita akan melihat saham-saham seperti banking. Biasanya ketika market crash seperti ini, banking cenderung lebih kuat. Dan ya salah satunya adalah BBRI, Bank Rakyat Indonesia ya. Dia ada pergerakan yang cukup positif, bergerak di dalam ascending channel. Dan kemarin juga sempat reject di sini, dia ada doji, teman-teman, 2 kali doji, ketahan di support kisaran 4440. Dan saat ini jika dia berhasil untuk reverse, maka berpotensi lagi buat tutup gap di atas sini, ada di kisaran 4800. Jadi menurut aku masih sangat menarik ya untuk banking di Indonesia. Terus saham properti kemarin kita bahas bahwa ada possibility buat saham properti terkoreksi. Salah satunya yang kemarin kita menarik bahas adalah si Ciputra ya, CTRA. Akhirnya breakdown, longsor, teman-teman. Jadi nggak sanggup ya menahan karena memang kemarin juga sudah BI rate sudah dinaikkan ya. Jadi naik 0,5%. Itu menunjukkan bahwa orang-orang bakalan lebih kesulitan buat beli properti. Jadi kurang lebih kalau kita hubungkan dengan newsnya bakalan seperti itu, sehingga saham-saham properti drop, teman-teman. Terus selain itu juga ada saham konstruksi, Wika juga drop kemarin, tapi meninggalkan sebuah gap di sini, ada gap down. Ya suatu hari ini bakalan ketutup, kita nggak tahu kapan. Dan mungkin saham-saham energi seperti apa, apakah masih menarik? Kita akan pakai contoh satu di sini adalah coal ya, atau batu bara. Kalau kita lihat dari segi pergerakan batu bara, sepertinya sih ini sudah menandakan posisi jenuh buat batu bara ya. Jadi saham-saham batu bara berpotensi mengalami koreksi juga, teman-teman. Karena dari batu baranya sendiri sudah menunjukkan tanda bahwa bakalan terkoreksi turun. Selain itu juga untuk oil masih dalam tren penurunan. Meskipun ada tanda pembalikan, cuman secara major ini masih dalam tren penurunan. Jadi saham-saham migas juga masih berpotensi buat turun. Nah, pertanyaannya adalah sektor apa yang bakal diuntungkan dengan kondisi seperti sekarang ini? Mungkin consumer good ya, atau banking, karena sektor-sektor ini cenderung defensif dalam kondisi market krisis. Dan sektor lain juga cenderung bakalan terpressure, teman-teman. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan segmen nyangkut barang ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi disclaimer on, bukan rekomendasi jual dan beli. Teman-teman yang mau untuk dibahas untuk konten yang lain, itu bisa aja tulis di kolom komentar ya. Mungkin next time kita akan bahas, teman-teman mau bahas spesifikasinya tentang apa.
Dan kita juga punya komunitas teman-teman di Telegram. Silahkan buat teman-teman yang mau join, yang mau sama-sama diskusi. Di sini kita bisa sama-sama sharing, bisa sama-sama berbagi. Silahkan untuk join ya. Bisa temukan linknya di kolom deskripsi. Oke, sekian aja. Nantikan untuk segmen nyangkut bareng berikutnya. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.